Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalipa, NIM 859444593 UPBJJ 80 Makassar. Kali ini saya akan mengadakan praktikum bahan makanan, uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan daripada praktikum adalah mengidentifikasi kandungan karbohidrat dan mengidentifikasi kandungan lemak pada bahan makanan tertentu. Nah, untuk karbohidrat, bahan makanan yang diidentifikasi adalah nasi putih, putih telur, gula pasir, tepung terigu, margarin, tahu putih, labu kuning, pisang, dan biskuit. Sedangkan untuk lemak, bahan makanan yang diperlukan adalah kemiri, kacang tanah, pepaya, margarin, jagung, susu, minyak goreng, dan seledri. Pertama-tama yang dilakukan adalah semua pengamatan harus dicatat dengan seksama atau digambar, menyusun semua bahan makanan di dalam wadah plastik, kemudian menetesi dengan larutan yodium pada bagian makanan. Biarkan 10 menit dan catat perubahan warnanya. Maka setelah 10 menit, warna pisang yang ditetesi dengan larutan yodium berubah menjadi biru tua, bahkan ungu kebiruan. Gula pasir tetap warnanya putih. Nasi jadi dari putih menjadi warna biru tua keunguan. Telur rebus putihnya tetap tidak berubah warna. Tahu putih tidak berubah warna. Margarin tidak berubah warna. Biskuit juga berubah warna menjadi biru tua keunguan. Tepung terigu juga berubah menjadi biru tua keunguan. Kentang berubah warna menjadi biru tua keunguan, dan labu kuning tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Beberapa bahan makanan cenderung berubah warna menjadi biru tua setelah ditetesi yodium, menandakan kadar karbohidrat yang tinggi, sedangkan bahan makanan lain seperti gula pasir, putih telur, margarin, labu kuning warnanya tetap seperti semula. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah perubahan warna setelah ditetesi yodium menandakan bahwa makanan tersebut tinggi karbohidrat, sedangkan yang tidak berubah warna maka dipastikan rendah karbohidrat. Beberapa pertanyaan yang jawabannya adalah: yang pertama, mengapa ada bahan makanan berwarna ungu kebiruan dan ada yang tidak setelah ditetesi yodium? Karena bahan makanan yang berubah warna menjadi ungu kebiruan menandakan tingginya karbohidrat, sedangkan yang tidak berubah maka kadar karbohidratnya rendah. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka makanan yang mengandung karbohidrat adalah pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Dan terlihat jelas bahwa makanan yang mengandung karbohidrat dan yang tidak mengandung karbohidrat, hal ini ditandai dengan perubahan warna setelah ditetesi dengan larutan yodium. Selanjutnya pada percobaan uji lemak. Lemak di sini adalah bahwa kemiri, margarin, biji kacang tanah, minyak goreng, santan, dan susu itu meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan seledri, singkong, biji jagung kering, pepaya itu tidak meninggalkan bekas noda minyak. Uji lemak dilakukan untuk mengetahui kandungan lemak bahan makanan. Beberapa bahan makanan mengandung lemak dengan makanan lain tidak. Diketahui mengandung lemak bila bahan makanan tersebut meninggalkan bekas noda minyak pada permukaan kertas setelah ditorehkan dengan waktu 10 menit kemudian. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa makanan yang meninggalkan bekas noda minyak pada kertas maka dapat disimpulkan makanan tersebut mengandung lemak, sementara makanan yang lain tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas. Nah, bekas usapan tetesan bahan kemiri teraba licin, usapan seledri teraba normal di kertas, begitu pula usapan pepaya juga teraba normal di kertas. Lebih terang dibandingkan bagian yang tidak terkena minyak. Ada juga tampak transparan karena minyak mengisi pori-pori kertas dan mengubah sifat penyebaran cahaya, dan kertas tidak mengering sepenuhnya karena tidak terlalu menguap. Nah, berdasarkan uji lemak yang telah dilakukan, maka yang termasuk makanan sumber lemak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, minyak goreng, santan, susu. Demikian percobaan uji karbohidrat dan uji lemak yang telah saya lakukan. Terima kasih.